Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur berterima kasih. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Februari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu yang begitu cepat, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini satu tema yang luar biasa yang kita pelajari, yaitu tema yang sangat luar biasa yang kita pelajari di hari ini, yaitu firman Tuhan adalah fondasi gereja yang kuat. Firman Tuhan adalah fondasi gereja yang kuat. Bapak Ibu yang mau punya outline boleh. Jadi nanti setelah ibadah kita bisa komsel bersama. Ya. Jadi tema hari ini adalah firman Tuhan adalah fondasi gereja yang kuat. Kita buka bersama dalam 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Ya, Bapak Ibu yang sudah di situ, baik di Alkitab manual atau juga yang ada di screen di depan kita. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kita, satu suara, satu hati. Boleh kita baca bersama. Satu suara, satu hati, kita katakan bersama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini firman Tuhan katakan di ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Perlu kita tahu, perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Alkitab adalah firman Tuhan, baik itu dalam perjanjian lama, bahkan juga dalam perjanjian baru, itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dalam perjanjian lama, itu digenapi dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru nggak bisa berdiri sendiri. Tapi perjanjian baru itu lahir karena ada perjanjian lama. Makanya Alkitab itu menyatu. Alkitab itu saling melengkapi. Sehingga ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, supaya menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Jangan suka-sukanya kita ketika kita membaca firman Tuhan. Saya sukanya baca PB aja Pak. Saya sukanya perjanjian lama aja Pak. Bahkan ada juga yang agak pakai magic, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika baca firman Tuhan, ambil Alkitab, langsung buka. Bagian tengahnya di mana, atau bagian apa yang didapat, itu yang dibaca. Kalau baru pertama, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi seterusnya, itu Alkitab harus dibaca secara berurutan. Amin. Makanya dikatakan begini, artinya Alkitab adalah otoritas dari Allah. Alkitab adalah firman Allah, atau otoritas dari Allah, yang tujuan diberikan kepada orang percaya, supaya kita orang percaya belajar. Jadi Tuhan berbicara melalui orang percaya, yaitu melalui firman Tuhan. Atau melalui Alkitab. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disitulah kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Ketika kita baca Alkitab, justru di situ, ketika kita baca Alkitab menjadi sarana dari Roh Kudus, untuk berbicara kepada kita. Makanya banyak orang diubahkan ketika mereka suka membaca Alkitab. Saya percaya khotbah bisa mengubahkan. Bisa. Tetapi justru firman Tuhan yang paling mengubahkan kehidupan kita. Amin. Kalau khotbah itu bisa mengubahkan, tetapi firman Tuhan itu mengubahkan kita senantiasa. Makanya sebagai orang percaya, kalau kita jadikan firman Tuhan sebagai pondasi gereja yang kuat, berarti firman Tuhan bukan hanya disimpan
Alkitab bukan hanya disimpan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan karena kita adalah orang-orang yang hidup di zaman yang maju. Kita adalah orang-orang yang hidup di zaman yang modern. Di handphone kita ada kitab suci. Jangan dibuat nganggur, Bapak Ibu Saudaraku. Dibaca secara berurutan. Supaya apa? Itu menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan begini. Kalau kita mulai di slide yang pertama, yang punya outline khotbah, boleh ikuti bersama di depan, boleh juga menuliskan di outline-nya. Dikatakan begini, gereja yang kuat bukan diukur dari gedungnya, jumlah jemaatnya, atau ramainya kegiatan. Ya. Tetapi dikatakan begini, gereja yang kuat adalah gereja yang berdiri di atas firman Tuhan. Gereja yang kuat bukan diukur dari gedungnya, jumlah jemaatnya, atau ramainya kegiatan. Tetapi gereja yang kuat dikatakan adalah gereja yang berdiri di atas firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca di 2 Timotius pada pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama, itu ada judulnya begini, keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, artinya begini, sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja Tuhan yang punya dasar yang kuat dalam firman Tuhan. Gereja Tuhan yang punya pondasi yang kuat ketika dalam firman Tuhan, berarti apapun perkembangan zaman yang terjadi, kita tetap suka akan firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena pada 2 Timotius pada pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama dan seterusnya, dikatakan begini, orang mulai nggak suka lagi dengan firman Tuhan. Mereka dikatakan di ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya begini, Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang zaman apapun, firman Tuhan tetap menjadi dasar gereja. Amin. Kita satu suara, amin. Makanya sebagai hamba Tuhan, justru firmanlah yang terus kita sampaikan. Justru kebenaranlah yang terus disampaikan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi pondasi dari gereja. Inilah yang menjadi pondasi kuat dari gereja. Bapak Ibu kalau melihat gedung yang tinggi, apanya yang dibangun lebih lama? Pondasinya. Saya pernah melewati sebuah daerah di Jakarta. Kalau saya sebut Jakartanya nanti Bapak Ibu tahu. Kurang lebih selama 2 tahun lebih saya lewat daerah tersebut. Ya karena mereka membuat pagar, mereka ada hak membuat pagar supaya orang nggak bisa masuk karena itu adalah proyek pembangunan gedung tinggi. Selama 2 tahun lebih saya melewati daerah tersebut. Gedungnya belum nampak, Bapak Ibu Saudaraku. Dari situ saya belajar. Ternyata kalau gedung yang tinggi, pondasinya harus kuat. Supaya apa? Supaya nggak mudah jebol. Supaya nggak mudah ambrol. Supaya nggak mudah rubuh, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau gedung yang tingginya, 40 lantai 50. Kurang lebih 3 tahun. Bahkan mungkin bisa lebih, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya untuk membuat apa? Pondasinya. Hanya untuk membuat fondasinya. Supaya apa? Fondasinya kuat. Begitu, kenapa? Di fondasi itu apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ketika tiba ada musim hujan, musim angin, apalagi di dalam ruang bawah tanah itu ada parkiran, di ruang bawah tanah itu ada lantai basement dan semacamnya. Maka pondasi itu harus dibangun lebih kuat. Itu gedung, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai orang percaya, saya percaya
pondasi kita harus kuat. Amin. Pondasi kita dibangun dengan firman Tuhan. Itu harus kuat. Supaya apa? Supaya apapun tantangan yang kita lewati, apapun pergumulan yang kita lewati, ya, apapun pergumulan yang kita lewati, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Walaupun Tuhan belum menjawab doa kita, kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita nggak demo sama Tuhan, kita nggak protes sama Tuhan, tetapi kita belajar bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan. Amin. Makanya dikatakan di slide berikutnya, ya, dikatakan begini, kalau firman hanya dibuka hari Minggu, tetapi tidak hidup di hari Senin sampai Sabtu, maka iman akan mudah goyah. Kalau firman hanya dibuka di hari Minggu, tetapi tidak hidup di hari Senin sampai Sabtu, maka iman akan mudah goyah. Bapak Ibu Saudaraku, firman harus menjadi pondasi kita yang kuat. Mau dia jemaat Tuhan, mau dia hamba Tuhan, ya, tetap firman menjadi pondasi kita. Kenapa? Karena kita terus menghadapi tantangan. Kita terus menghadapi banyak orang percaya akan terus menghadapi berbagai pergumulan. Makanya firman Tuhan katakan kalau orang percaya jatuh, berapa kali dia bangun? 7 kali. Dia harus bangun kembali. Makanya sebagai orang percaya ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, ya, ketika kita jatuh, bangun lagi. Ketika jatuh, bangun lagi Bapak Ibu Saudaraku. Jangan hidup dalam kejatuhan. Tetapi ketika kita diproses oleh Tuhan, dan saat itu kita nggak kuat, kita jatuh. Bangun lagi dan maju terus bersama dengan Tuhan. Makanya hari ini kita akan pelajari dikatakan, ya, dikatakan mengapa firman Tuhan adalah fondasi gereja dan hidup orang percaya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, firman adalah fondasi terkuat. Pada 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat 16, coba sekali lagi kita baca bersama. 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan dikatakan begini, adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Jelas bahwa firman Tuhan yang dipunyai orang percaya, Alkitab yang dipunyai orang percaya, adalah firman Tuhan, bukan sekadar bacaan rohani, tetapi dasar kehidupan. Kalau hidup tidak dibangun di atas firman, cepat atau lambat akan roboh. Kalau hidup tidak dibangun di atas firman, ya, cepat atau lambat akan roboh. Bagian berikutnya dikatakan begini. Seorang Billy Graham mengatakan, Alkitab bukan hanya buku yang kita baca, tetapi kebenaran yang kita hidupi. Jadi Alkitab yang kita punyai, Alkitab ini adalah firman Allah bagi kita orang percaya. Firman yang diilhamkan oleh Allah untuk mengajar kita orang percaya. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ketika mengajar kita dikatakan begini. Kenapa firman Tuhan harus mengajar kita senantiasa? Seperti di 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Keadaan manusia pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Akhir zaman itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Tuhan datang. Gak ada yang tahu. Saya pun gak tahu Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus katakan, sebagai manusia, dia gak tahu. Anak pun gak tahu. Hanya Bapa di sorga. Jadi kalau ada yang dapat bocoran kapan Tuhan datang, itu bertentangan Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena dasar gereja kita adalah firman Tuhan. Kalau ada yang dapat bocoran, Pak, 2030 Tuhan datang, 2032 Tuhan datang, 2033 dan seterusnya Tuhan datang. Kita harus tanya lebih spesifik lagi, jam berapa, hari apa, Bapak Ibu Saudaraku. Enggak ada yang tahu. Tetapi itu bicara mengenai akhir zaman yang pertama. Akhir zaman yang kedua, karena pada zaman itu di kota Efesus, Timotius adalah anak rohani Paulus.
yang melayani di Efesus, Bapak Ibu Saudaraku, dia sedang menghadapi sebuah ajaran yang dinamakan sebagai gnostik. Nah, ajaran ini melarang orang untuk nikah, Bapak Ibu Saudaraku. Itu melarang. Yang kedua, ajaran ini melarang orang untuk apa? Untuk makan makanan yang seperti makan makanan yang seperti makanan yang bukan kesukaan orang Yahudi, ada B2 dan B3 dan seterusnya. Tetapi di sini Paulus mengecam mereka. Paulus katakan begini, bahwa ajaran itu keadaan akhir zaman yang kedua. Itu berkaitan dengan orang-orang yang suka akan ajaran sesat, suka akan ajaran palsu, yang istilah kerennya adalah gnostik. Nah, ajaran ini nggak disukai oleh Paulus, sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat kepada orang percaya di Efesus melalui anak rohaninya, yaitu Timotius. Supaya apa? Supaya ditanggal. Artinya di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab yang kita punyai. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita bisa menangkal berbagai ajaran yang gak sesuai firman Tuhan. Amin. Inti dari ajaran itu bahwa pada akhir zaman, pada masa-masa yang sekarang dan seterusnya, orang gak suka lagi dengar firman Tuhan. Sukanya dengar apa? Sukanya yang gak firman Tuhan. Yang ringan-ringan aja, Pak. Tetapi firman Tuhan yang keras. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan itu adalah keinginan roh. Amin. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Coba kita buka bersama Galatia pada pasal yang kelima ayat yang ke-17. Galatia pada pasal yang kelima ayat yang ke-17. Oke, ada di depan. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudaraku. Galatia pada pasal yang kelima ayat yang ke-17. Satu suara, satu hati kita katakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah keinginan roh. Amin. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, terkadang Bapak Ibu Saudaraku, keinginan daging kita berontak. Makanya firman Tuhan adalah keinginan daging, itu antitesis dengan ada keinginan roh. Firman Tuhan itu enggak sejalan dengan keinginan roh. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan dan itu menegur kita, itu sakit Bapak Ibu Saudaraku. Yang sakit apa? Keinginan daging kita. Tapi kalau sakit itu kita terima, ya, ketika kita dengar firman Tuhan, ya, yang enggak memuaskan keinginan daging kita, tetapi justru menyakiti keinginan daging kita, itu akan menegur kita. Dan akhirnya apa? Kita akan berubah. Karena Tuhan mau mengubahkan kita dari keinginan daging kepada keinginan roh. Dari keinginan daging kepada keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, kalau nggak sampai tersinggung, itu bilang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau saya khotbah, bolehlah sedikit-sedikit Bapak Ibu tersinggung. Supaya apa? Saya pun tersinggung. Kita semua dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Nggak ada yang mempan sama firman Tuhan. Mau dia jemaat, mau dia hamba Tuhan. Kita semua dibentuk oleh firman Tuhan. Makanya ya sebagai hamba Tuhan, sekali-sekali, pokoknya ketika ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan yang murni. Supaya apa? Akar kita kuat. Amin. Supaya apa? Supaya pondasi kita kuat. Kalau firman Tuhan yang enggak kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pondasi kita dikatakan apa? Mudah roboh. Seperti gedung yang tinggi. Itu dibentuk bertahun-tahun. Makanya bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca. Tetapi seberapa banyak kita mau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi firman Tuhan seperti Billy Graham tadi katakan, ya, bukan hanya buku yang kita baca, tetapi kebenaran
yang kita hidupi. Yang pertama tadi dan yang kedua, firman Tuhan mengajar, menegur, memperbaiki, dan juga melatih. Firman Tuhan mengajar, menegur, memperbaiki, dan juga melatih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dikatakan begini. Masih di 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Firman Tuhan bekerja secara lengkap dalam hidup kita. Yang pertama, itu firman Tuhan mengajar, menunjukkan jalan yang benar. Yang kedua, firman Tuhan menegur, mengingatkan saat kita salah. Yang ketiga, firman Tuhan memulihkan hidup kita. Dan yang kemudian mendidik atau melatih, membentuk karakter kita seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Ya, sehingga Alkitab berfungsi untuk mengajar kita, untuk menegur kita, untuk memperbaiki kita, dan untuk mendidik kita supaya karakter kita semakin hari seperti Kristus. Makanya seperti ada salah seorang hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu kalau lihat depan mungkin kenal, nggak asing lagi, ya Pak Gembala kita, dikatakan begini, kedewasaan rohani tidak terjadi tiba-tiba atau instan, tetapi lewat hati yang rela, menjalani proses dengan ketaatan dan kesetiaan. Bahkan ada seorang yang dinamakan Dale Moody mengatakan, firman Tuhan tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita, tetapi untuk mengubah hidup kita. Makanya ketika kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sakit di mana-mana, kayak lagu ya. Sakitnya tuh di sini, di mana-mana. Tetapi ketika sakit itu bukan sakit roh kita, tetapi sakit itu adalah sakit kedagingan kita. Ketika kedagingan kita dikorek oleh firman Tuhan, diperbaiki oleh firman Tuhan, saat itulah kita diproses supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya dikatakan begini, ketika kita menjadikan firman Tuhan untuk mendidik, untuk melatih kita, Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa aslinya, mendidik itu berbicara latihan dalam kebenaran. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, kita mau berlatih. Berlatih untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namanya berlatih, Bapak Ibu, nggak langsung jago. Namanya berlatih, itu nggak langsung hebat. Ada yang langsung hebat nggak bisa. Namanya berlatih, itu butuh proses. Namanya berlatih, itu butuh jam terbang. Namanya berlatih, itu butuh dilakukan terus menerus. Makanya firman Tuhan katakan begini, ajarkanlah ini secara berulang-ulang, secara terus menerus, secara berulang-ulang. Makanya ketika kita melatih diri kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, mendidik atau melatih kita untuk kita sedang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, terkadang jatuh lagi, bangun lagi. Kayak ada lagu kalau nggak salah. Pernah ada lagu itu. Aku terjatuh tapi jangan dilanjutkan. Kalau kita jatuh, bangun lagi. Amin. Kalau lagu itu, kalau jatuh, dia nggak mau bangun lagi, Bapak Ibu. Anak Tuhan, ketika dia sedang dididik oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, dilatih oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini belum berhasil, besok dia melatih dirinya supaya dia berhasil. Amin. Hari ini kalau dia belum bisa, besok selalu ada waktu untuk kita. Tapi ingat baik, selalu ada waktu dari Tuhan untuk kita. Tapi kita nggak tahu waktu kita di dunia sampai kapan. Ini bukan ancaman, Bapak Ibu. Ini adalah dorongan bagi kita untuk kita melatih diri kita melakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan hidup kita selesai di bumi. Karena semua akan dipanggil. Makanya di 2 Timotius pada pasal yang ketiga tadi, akhir zaman itu bisa menunjukkan yang pertama, Tuhan datang. Atau yang kedua, kita datang kepada Tuhan. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya masih SD, saya nggak TK, Bapak Ibu, SD, biasanya yang meninggal, ya, biasanya yang sudah opa, oma.
Mulai ketika saya ingat ketika mulai SMA dan sampai ke sini. Kita nggak bisa membuat satu opini atau pendapat atau teori mengenai hidup. Terkadang yang muda pun kalau sudah waktunya dia kembali. Makanya jangan sia-siakan hidup kita. Latih diri kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Latih diri kita senantiasa untuk hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kayaknya sudah oke nih. Ada yang kurang? Oh, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang ketiga, gereja atau hidup orang percaya yang bertumbuh selalu dekat dengan firman. Ya, gereja atau hidup orang percaya yang bertumbuh selalu dekat dengan firman. Coba kita buka bersama Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 42. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat yang kedua. Ayat yang ke-42, maaf. Boleh kita baca bersama? Agak di atas, jadi saya percaya Bapak Ibu yang di belakang bisa kelihatan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja mula-mula itu bertumbuh bukan karena strategi hebat. Tetapi karena bagian yang pertama dikatakan begini. Tekun dalam pengajaran rasul. Tekun dalam pengajaran rasul. Bapak Ibu sudah hafal ya, kalau yang merah dituliskan di outline-nya. Pernah warna biru, sekarang merah biar ada inovasi Bapak Ibu. Ya, media kita luar biasa. Dan yang bagian yang kedua, hidup dalam persekutuan. Dan yang ketiga, berdoa dan memecahkan roti atau perjamuan kudus. Ketika firman menjadi pusat, pertumbuhan rohani akan terjadi secara alami. Ketika firman menjadi pusat, pertumbuhan rohani akan terjadi secara alami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, makanya seorang John Stott mengatakan begini. Gereja yang mengabaikan firman Tuhan sedang mempersiapkan kejatuhannya sendiri. Gereja yang mengabaikan firman Tuhan sedang mempersiapkan kejatuhannya sendiri. Makanya sebagai orang percaya, orang dunia itu berusaha mewariskan punya legasi yang luar biasa bagi anak-anak dan seterusnya. Tetapi bagi orang percaya, legasi yang luar biasa adalah firman Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan begini, sebelum kita menjangkau banyak orang, kita menjangkau dulu keluarga kita. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, ketika amanat agung disampaikan, pergilah, beritakan mulai dari Yerusalem. Atau dimulai dari orang-orang terdekat kita. Dimulai dari keluarga kita. Dan kemudian apa? Firman Tuhan itu menjadi pondasi bagi kita orang percaya. Supaya apa? Supaya kita bukan hanya apa? Kita tekun dalam pengajaran Rasul. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ikut gereja, kita ikut ibadah, kita harus mendapatkan sesuatu dari ibadah. Amin. Kita harus mencatat. Makanya gereja kita, puji Tuhan Bapak Ibu mencatat. Pernah Pak Gembala mengatakan, bukan saya Bapak Ibu, kenapa Adam dan Hawa jatuh? Bukan karena nggak dengar firman Tuhan. Lupa catat Bapak Ibu Saudaraku, sehingga jatuh. Jadi Bapak Ibu supaya kita nggak mudah jatuh, mari kita catat firman Tuhan. Supaya apa? Terkadang apa yang kita catat, itu yang kita ingat. Dan ketika begini, kita tekun dalam pengajaran, hidup dalam persekutuan, berdoa, dan memecahkan roti. Makanya saya percaya kalau gereja kita, khususnya di Jakarta, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar untuk kita tekun dalam pengajaran. Makanya pada hari Minggu bukan hanya kita dengar firman Tuhan, tetapi setelah ibadah kita lakukan apa? Kita komsel. Supaya kita lebih dalam lagi menggali kebenaran firman Tuhan.
Bahkan dikatakan begini, doa. Makanya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja kita punya jam doa. Amin. Tiap minggu disampaikan ya. Doa kita hari ini bukan namanya doa pagi lagi Bapak Ibu. Namanya doa. Jadi Selasa sampai Jumat kita punya jam doa. Bapak Ibu tinggal pilih. Menunya udah ada di meja Bapak Ibu. Ya, sudah ada di meja. Bapak Ibu tinggal pilih, Pak, saya kayaknya bisanya doa hari Selasa. Boleh ya Pak? Boleh. Pak, saya bisanya doa hari Rabu. Boleh. Pak, saya bisanya doa hari Kamis. Boleh. Pak, saya bisanya doa hari Jumat. Boleh. Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi pastikan di dalam minggu itu salah satunya kita doa. Kenapa? Bapak Ibu Saudaraku. Supaya ada pertumbuhan, ada ketekunan dalam pengajaran, hidup dalam persekutuan, berdoa dan memecahkan roti. Nah, kalau kita mau menghidupi firman Tuhan menjadi pusat kita, pertumbuhan rohani terjadi. Kita mau great harvest itu terjadi, mau nggak mau. Bukan hanya firman Tuhan yang kita dengar, tapi doa yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu tinggal pilih, amin. Salah satu hari tersebut. Hanya HGC Jakarta yang punya doa 4 hari. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang mau untuk kita berdoa. Kenapa? Karena tempat tinggal kita berjauhan Bapak Ibu. Kalau kita cari hari untuk kita berdoa, ya mungkin tiap 3 bulan atau 4 bulan kita bisa mendapatkan satu tempat untuk kita doa. Tetapi kalau tiap minggu kita harus mengatur strategi supaya kita doa. Apalagi Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi pusat. Mari kita jadikan kita tekun dalam pengajaran. Kita hidup dalam persekutuan. Dan berdoa menjadi gaya hidup kita orang percaya. Makanya seperti khotbah kemarin yang disampaikan oleh hambanya. Ya, boleh gereja kita punya alat musik yang mantap. Kita boleh punya sound system yang bagus. Kita boleh punya media yang bagus. Tetapi kalau kita nggak hidup dalam pengajaran firman Tuhan, kita nggak setia dalam pengajaran firman Tuhan, kita nggak dengar pada pengajaran firman Tuhan, seorang John Stott mengatakan, gereja yang mengabaikan firman Tuhan sedang mempersiapkan kejatuhannya sendiri. Bagian yang keempat, alasan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa firman Tuhan menjadi pondasi yang kuat? Firman menjadikan kita siap dipakai Tuhan. Firman menjadikan kita siap dipakai Tuhan. Kita buka bersama dalam 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Boleh kita baca bersama? 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya, oke, di depan satu suara kita baca. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Makanya firman Tuhan memperlengkapi kita bukan hanya buat pendeta atau pelayan mimbar, tapi untuk setiap orang percaya. Firman Tuhan memperlengkapi kita bukan hanya buat pendeta atau pelayan firman atau mimbar, tapi untuk setiap orang percaya. Karena Tuhan tidak mencari orang yang paling pintar, tapi orang yang mau dan rela dibentuk oleh firman. Karena Tuhan tidak mencari orang yang paling pintar, tapi orang yang mau dan rela itu dibentuk oleh firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernah dalam minggu kedua di bulan Januari kalau nggak salah, atau minggu ketiga, saya ada pelayanan di sebuah tempat dan pagi waktu itu. Dan ketika itu di Jakarta, di daerah saya lagi hujan besar. Ketika saya sudah masuk tol, ada waktu itu hujan cukup deras, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu saya lewat di tol, itu banyak kerikil. Saya pikir apa? Apa jangan-jangan kerikil ini jatuh dari truk-truk atau tronton atau trailer yang melewati jalan tol. Ternyata apa? Mungkin dugaan saya, ini dugaan saya Bapak Ibu, mungkin pada saat itu tolnya baru selesai diperbaiki. Ya, tolnya baru selesai dibenarin, diperbaiki. Jadi ketika hujan, langsung kerikilnya pada. Jadi di tol Bapak Ibu Saudaraku, kita larinya pelan.
dan kita menghindari kerikil-kerikil. Kenapa? Karena aspalnya tergerus oleh hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau hidup kita nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan tergerus oleh berbagai tantangan. Hidup kita akan tergerus oleh berbagai proses. Hidup kita akan tergerus oleh berbagai persoalan yang kita alami. Kenapa? Karena pondasi nggak kuat. Karena firman yang ada pada kita itu nggak kuat. Makanya kalau orang yang mau dipakai oleh Tuhan, dikatakan begini, Tuhan tidak mencari orang yang paling pintar, tapi orang yang mau dan rela dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan itu setiap hari, senantiasa, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mari kita menjadi pribadi-pribadi. Ya, walaupun kita pintar, walaupun kita hebat dalam bidang kita, tetapi katakan kita tetap mau dibentuk oleh firman Tuhan. Makanya seorang Charles Spurgeon mengatakan, Tuhan, ya, Charles Spurgeon, apakah benar pelafalannya Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan sering memakai orang-orang yang biasa, yang merelakan hidupnya dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Coba kita baca bersama. Tuhan sering memakai orang-orang biasa yang merelakan hidupnya dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Makanya hari ini walaupun kita orang yang biasa, walaupun kita orang yang belum hebat, atau walaupun hari ini kita merasa kita sudah agak hebat, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kalau kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, kita yang biasa ini merelakan diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya ke depan itu kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Makanya orang yang hebat itu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika firman Tuhan kita dengar, firman Tuhan menyakiti kedagingan kita, nikmati proses itu. Firman Tuhan membuat kita tersinggung. Nikmati proses itu Bapak Ibu Saudara. Daging kita boleh tersinggung, tetapi roh kita sedang dibentuk oleh Tuhan supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya percaya firman Tuhan menjadi pondasi kita. Firman Tuhan itu menjadi pondasi gereja yang kuat. Gereja bicara mengenai kita orang percaya. Gereja bukan hanya bicara gedung. Gereja bukan hanya bicara tempat. Tapi gereja bicara pribadi kita. Jadi ketika kita mau diri kita dibentuk oleh firman Tuhan, maka siapapun kita, mau kita orang biasa, mau kita orang yang biasa-biasa, tapi kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, punya pondasi yang kuat dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan sebelum kita berdoa, kita naikkan satu penyembahan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau sedang membentuk kami, untuk kami punya pondasi yang kuat. Ketika kami punya pondasi yang kuat, kami percaya Bapak, ada kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami yakin di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Katakan pemulihan terjadi di sini. Pemulihan
Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi dasar kami Tuhan, kami mau rela dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Siapapun kami, baik kami orang yang biasa, baik kami dalam bidang kami, ketika kami mau ditegur oleh kebenaran firman, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman, mungkin kedagingan kami akan protes, mungkin kedagingan kami akan tersinggung, tapi justru di situ roh kami dibentuk oleh firman-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi senjata dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menolong kami, mengubahkan hidup kami, sehingga semakin hari hidup kami seperti Kristus. Berkati kami semua yang mendengarkan firman. Kami percaya firman-Mu Bapa, buat kami semua hamba yang menyampaikan, anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami percaya kemenangan terjadi dalam kehidupan kami, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami, kelepasan terjadi dalam kehidupan kami, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami akan merasakan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi dalam kami bersama orang-orang yang kami kasihi, terjadi dalam bidang yang Tuhan percayakan kepada kami, terjadi dalam pelayanan kami, terjadi dalam studi kami, terjadi dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah Tuhan, hanya namamu yang kami puji, kami agungkan selamanya. Bersama kita katakan,